Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dang Azalea Taskia, perwakilan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam pertemuan nasional mahasiswa hubungan internasional ke-32 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada kesempatan ini akan menyampaikan pemaparan tentang fungsi Coast Guard dalam melindungi nelayan tradisional di perbatasan dengan studi kasus mengenai pengusiran dan pengejaran nelayan perbatasan Natuna oleh Coast Guard Cina di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Baiklah, untuk pemaparan kali ini ada 7 pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan pembahasan dan hasil dari penelitian tersebut. Masuk ke sub pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah security issue atau isu keamanan, di mana definisi keamanan itu dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala suatu ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Di sini isu keamanan itu dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan non-tradisional. Pada kasus yang akan kita bahas merupakan kasus tradisional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana fungsi Coast Guard Indonesia terhadap nelayan-nelayan yang ada di perbatasan, khususnya perbatasan Natuna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan fungsi dari Coast Guard terhadap para nelayan perbatasan. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala, dan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian terkait isu keamanan dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah menjadi sebuah acuan dan bahan pertimbangan kepada pembuat kebijakan agar dapat lebih mempertimbangkan masalah keamanan nelayan perbatasan. Ada dua landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah keamanan manusia atau human security. Yang kedua adalah keamanan perbatasan. Keamanan manusia sendiri dalam buku Alan Collins, Human Security, dideskripsikan sebagai sebuah kondisi di mana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. Sedangkan keamanan perbatasan, secara umum, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan. Permasalahan terkait perbatasan laut masih banyak terjadi karena masih banyak yang belum disepakati terkait segmen batas wilayah laut, sehingga masih belum jelas batas dengan negara tetangga maupun batas-batas terluar yurisdiksi negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk pengembangan, pemanfaatan, serta pengamanannya. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana di sebagian pos lintas barat, baik pada perbatasan darat maupun laut, juga masih minim, sehingga upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan pun masih dirasa lemah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan fungsi dari Coast Guard, KPLP, PSDKP, SAR maupun Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melindungi daerah perbatasan. Baiklah, masuk kepada pembahasan. Pembahasan ini akan dimulai dari kronologi bagaimana pengusiran nelayan perbatasan Natuna yang dilakukan oleh Coast Guard Cina 5101, yaitu terjadi pada tanggal 26 Oktober 2019. Mereka mengusir nelayan perbatasan Natuna ini dengan cara mempepeti Coast Guard milik Cina, yaitu Coast Guard Cina 5101 dengan kapal nelayan Natuna, sehingga karena perbedaan ukuran yang signifikan, kapal nelayan Natuna tersebut mundur dengan perlahan. Tujuan daripada Coast Guard Cina 5101 ini mengusir nelayan Natuna ini adalah agar nelayan dari Cina bisa menebar pukat di daerah yang merupakan yurisdiksi Indonesia. Tentunya karena pengusiran ini, terdapat pertanyaan bagaimanakah fungsi dari instansi terkait dalam melindungi nelayan tradisional di perbatasan. Itu ada 4 instansi,
pertama KPLP, kedua PSDKP, ketiga ada Bakamla, dan yang terakhir adalah SAR. Karena pada posisi 26 Oktober 2019 itu tidak ada sama sekali perlindungan terhadap nelayan yang dipepeti oleh Coast Guard Cina 5101 tersebut. Akan kita bahas satu-satu fungsi instansi terkait. Yang pertama adalah KPLP. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 277 Ayat 1, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat 1, penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas pada poin A, yaitu melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Masuk ke instansi kedua, yaitu PSDKP. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Permen KP /2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pasal 3B menjelaskan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP yaitu sebagai pelaksana operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang ketiga ada Bakamla. Bakamla pada pasal 62 poin F dan G Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjelaskan fungsi Bakamla sebagai pemberi bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan juga bisa melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Dan yang terakhir ada Basarnas. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pasal 1 poin L menjelaskan tugas Basarnas adalah melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan baik di laut, darat maupun udara. Lalu yang dipertanyakan dari 4 instansi terkait, masing-masing mempunyai Coast Guard, yaitu kapal pengawas yang seharusnya berpatroli pada daerah-daerah rawan seperti daerah perbatasan. Di sini saya merangkum beberapa Coast Guard yang dimiliki oleh instansi terkait. Yang pertama itu ada KPLP. KPLP memiliki 378 unit Coast Guard atau kapal pengawas yang terdiri dari 7 unit kapal kelas 1 60 meter, 15 unit kelas 2 dengan ukuran 42 meter, 54 unit kelas 3 dengan ukuran 28 meter, 65 unit kelas 4 dengan ukuran 15 meter, dan 237 unit kelas 5 dengan ukuran 12 meter. Tidak hanya KPLP, ada lagi yaitu Coast Guard Bakamla atau kapal pengawas dari Bakamla, yaitu terdiri dari 1 kapal markas dengan ukuran 110 meter, 3 unit kapal patroli dengan ukuran 80 meter, 6 unit kapal patroli dengan ukuran 48 meter, 16 unit tipe katamaran dengan ukuran 15 meter, 4 unit RIB Rigid Inflatable Boat kapal markas KN1101, dan 3 unit kapal patroli 80 meter. Lalu kita lanjut ke Coast Guard Basarnas atau kapal penjaga milik Basarnas. Basarnas memiliki rescue ship dengan bobot lebih dari 40 meter, besar kapal lebih dari 40 meter, rescue boat, hovercraft, rigid inflatable boat atau RIB, rubber boat, and rafting boat. Dan yang terakhir ada kapal pengawas dari PSDKP atau Coast Guard PSDKP. PSDKP memiliki 27 kapal pengawas dengan besar 14-42 meter dan 89 unit speedboat. Jadi dari studi kasus ini bisa disimpulkan bahkan hanya dari 1 orang nelayan terjadi berkali-kali pengusiran oleh Coast Guard asing. Dari 3 kasus Pak Dedi selaku nelayan Natuna yang mencari ikan di perbatasan, hanya 1 kasus pengusiran yang berhasil dihindari oleh beliau karena berpas-pasan dengan kapal TNI yang sedang berpatroli. Jika dibandingkan dengan kapal Coast Guard Cina maupun Vietnam yang mendampingi hingga turut ikut dalam pengusiran nelayan perbatasan Natuna, jelas fungsi Coast Guard Cina dan Vietnam hadir bukan hanya untuk negara tapi juga ikut menjaga para nelayannya walaupun pada koordinat yang tidak tepat. Dalam pembuatan paper ini, penulis mengakui bahwa adanya keterbatasan waktu untuk melakukan
pendataan, mencari keterangan tentang berapa banyak kapal Coast Guard yang ada di Natuna, khususnya di bawah KPLP, Basarnas, Bakamla, dan PSDKP, dan bagaimana jadwal patroli mereka. Namun pada kasus Pak Dedi yang telah dijelaskan tanggal 23 Oktober 2019, di rentan waktu Oktober hingga Desember 2019, Pak Dedi tepatnya mendapat 3 kasus, tidak hanya dari Coast Guard Cina 5101, namun juga pernah dihadang oleh Coast Guard Vietnam, yang menjelaskan bahwa fungsi dari Coast Guard yang telah ditampilkan dari KPLP mempunyai 387 Coast Guard, Basarnas juga memiliki Coast Guard, PSDKP juga memiliki Coast Guard, hingga Badan SAR juga memiliki Coast Guard. Namun pada kenyataannya nelayan-nelayan di perbatasan masih kurang akan pengawasan. Patroli juga baru akan dilakukan ketika sudah terdengar ancaman-ancaman dari Coast Guard yang telah masuk. Alangkah baiknya jika patroli tersebut dilakukan rutin dan pada titik-titik di mana nelayan menangkap ikan, karena seringnya pelanggaran perbatasan itu terjadi adalah di tempat mereka mencari ikan, di mana nelayan-nelayan tersebut dihadang. Jadi bagaimana peran penjaga perbatasan setidaknya hadir untuk menjaga perbatasan dan juga untuk menjaga nelayan perbatasan yang memang sedang melaut pada daerah yurisdiksi Indonesia tersebut. Sekian yang bisa saya paparkan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.